Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada sekitar 5 saham yang saya siapkan yang akan kita analisis bersama untuk persiapan besok ketika open market lagi di tanggal 9 Mei ya. Jadi di sini bisa dibilang cukup lama ya liburnya. Jadi mulai hari ini tanggal 29 April ini dan sampai tanggal 8 Mei ya. Jadi baru open market hari Seninnya di tanggal 9 April. Oke, jadi lumayan lama. Jadi hampir ada sekitar mungkin 10 harian ya itu ya. Oke, jadi di sini kita akan melakukan analisis saja. Jadi untuk kalian yang punya saham-saham ini, jadi kita tahu besok kedepannya kita akan melakukan apa. Apakah kita harus jual? Apakah kita harus masih hold aja dengan harapan dia akan sampai ke area target kita? Oke, sebelum lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham atau baru aja memulai trading, kalian bisa klik di bagian beranda di sini dan kemudian kalian bisa masuk atau scroll ke bawah sini dan ke sini kalian bisa klik materi trading saham di sini. Di sini kalian bisa putar semua. Di sini sudah saya siapkan materi bagaimana cara membuat garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur atau money management untuk memberikan kesehatan untuk portofolio kita ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian besok yang besok ada waktu luang, besok di hari Sabtu di jam 9 pagi saya mengadakan diskusi bareng ya. Di sini kita akan sharing bareng. Kalau ada di antara kalian yang masih masih nyangkut ya di saham yang di sini yang saat ini bisa minus 20 atau bahkan 30 atau bahkan ada yang minus 50% dari saham tertentu, kita bisa diskusi sharing di sini. Di sini streaming di YouTube. Jadi kita bisa menentukan apakah kita ada lebih baiknya apa keluar dulu, apa kita hold aja dengan harapan dia sudah ada pergerakan reversal ingin menuju ke harga minimal di harga di mana kita beli ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham yang pertama yang sudah saya siapkan yang untuk kita analisis adalah saham WIRG ya. Oke, di mana WIRG ini saya buatkan area seperti ini. Bisa dibilang ini adalah area di mana dia terjadi rejection ya, di mana batas atasnya adalah di harga 1600 dan batas bawahnya adalah di harga 1445 ya. Oke, sebelumnya saya cek dulu untuk WIRG ini. WIRG. Oke, aman ya. Oke, di sini jadi dia di sini reject ya, di mana batas bawahnya juga di harga 1445 dan kemudian dia turun terus dan ketika menyentuh area sini di harga 950 untuk batas atasnya dan batas bawahnya ada di harga 860, di mana di sini ada gap ya. Di sini ketika dia closingnya di sini di candle yang ini di tanggal 12 April dia closingnya di harga 825 dan kemudian di candle yang ini dia opennya di harga 1055 sehingga terbentuk gap seperti ini ya, dimana walaupun sempat tertutup sempat ekornya menyentuh harga ini, harga terendahnya di harga 850 ya, di harga 850 di harga 850. Di sini closingnya di harga 825, berarti kurang satu tick lagi ya. Oke, seperti itu. Dan kemudian dia kembali lagi menyusut di mana closingnya di harga 945. Jadi di sini saya buatkan aja, di sini adalah area di mana area support yang support ini terbentuk dari gap yang dibuatnya sebelumnya. Dan di sini benar aja di sini ketika menyentuh area sini di mana di sini batas atasnya di harga 950 dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas. Oke, dan di sini bisa kita lihat di sini dia menguat 15,35% dan kemudian di sini dia bisa dibilang koreksi ya, koreksi ketika dia naik dan kemudian dia koreksi di sini dengan volume yang kecil. Oke, di sini saya buatkan dulu aja untuk MA-nya, saya akan munculkan garis MA-nya dulu. Oke, belum muncul ya ternyata garis MA dari volumenya. Oke, seperti ini ya. Jadi ada kemungkinan skenarionya sekarang dia mungkin akan lanjut turun lagi sedikit dan kemudian baru kembali naik lagi ke atas. Jadi seperti ini skenarionya. Jadi kemudian kemungkinan dia akan bergerak sideways di area sini sebelum pada akhirnya dia akan memutuskan apakah dia akan nge-breakout area sini ataukah dia akan nge-breakdown area sini. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, saham WIRG ini yang kemarin beli di area-area sini misal di harga-harga 1440 dan kalian sekarang belum cut loss, dan kalau dihitung cut lossnya sendiri berarti kalau anggap aja kita beli di harga 1455 dan sekarang dia closingnya sudah di harga 1100 ya. Jadi mungkin sekarang minus kita sudah sekitar 24,26% ya, dimana kalau kita harus keluar dia bisa dibilang ini sayang ya, karena
sudah 26% sendiri ya minusnya dari. Jadi kalau misal modal kita ada 1 juta kita masukkan di saham WRG ini, berarti kita harus merelakan kehilangan sekitar 260.000 ya. Oke, jadi selagi seperti ini, selagi dia bergerak sideways di area ini masih aman ya, masih aman. Selagi dia belum menembus harga 860, berarti kita masih bisa hold terus, dimana di sini juga sudah bisa dibilang dia sudah terbentuk pola reversalnya, pola pembalikannya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa masuk ketika coba kita lihat di sini. Oke, kita bisa masuk. Kalau mau masuk kita tunggu aja dia kembali lagi ke area-area sini ya. Misal di harga 915, cut loss 1 tick aja di bawah harga 860. Anggap aja kita cut lossnya di harga 850 ya, dengan persentasi cut loss kita 7,10%, dengan catatan kita masuk di harga 915. Dan resisten kita kemungkinan ya terdekatnya di resisten yang ini dulu. Di harga ini, dimana ini bisa kita lihat dimana terjadi rejection di area sini ya, di harga 1215 ya di sini. Jadi resisten awal kita adalah di harga 1215 dengan persentase 32,79%, dan resisten kita selanjutnya adalah di harga 1595 dengan persentase 74,32%. Wow, ini bombastis banget ya berarti dengan persentasinya kenaikannya. Jadi misal di sini aja, kalau misal kita ambil di harga 915 dan kemudian dia menyentuh harga, misal menyentuh di sini aja lah di harga 1010 aja, kita udah naik sekitar 10% ya. Oke, jadi untuk saham WIRG ini saya sarankan kalau mau masuk kita tunggu aja dia kembali ke dalam area-area sini ya, di mana area-area sini, di mana batas atasnya di harga 950 dan batas bawahnya ada di harga 860. Selagi dia belum menembus harga batas bawahnya di harga 860, berarti masih aman ya. Tapi kalau sumpama dia nanti udah ngejebol dari harga 860, kita jangan masuk dulu. Jadi ada kemungkinan dia akan membentuk lower yang baru, dimana kalau dia masih bertahan di dalam area sini, berarti setidaknya dia akan bergerak sideways di area sini. Dan walaupun nanti akhirnya kita akan melihat apakah dia akan kemana, apakah dia akan bergerak ke atas ataukah dia akan akhirnya nge-breakdown area sini. Cuman kalau untuk tektok aja kita masuk di area support dan kita bisa jual di area-area resisten ini, atau kita jual ketika kita sudah merasa puas ya. Oke, seperti dimana di sini naik 1 tick, 2 tick, 3 tick aja kita udah lumayan, untungnya lumayan banyak ya. Oke, seperti tadi ya untuk simulasinya untuk saham WRG ini. Jadi ambil ketika dia mendekati area sini atau di dalam area sini ya. Untuk gunanya untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah atau persentasi take profit kita, dimana kalau kita masuk di harga 905 tadi dan kita jual di harga 215, kita ada kemungkinan dapat minimal itu dapat sekitar 33% ya untuk presentasi take profit kita. Selanjutnya kita akan melihat saham BRIS. Oke, saham BRIS kemarin menguat 3,27%, tetapi dia bisa dibilang masih tertahan di area resisten trendline downtrendnya, dimana kalau saya kecilkan seperti ini akan terlihat ya, dimana ini adalah area resisten trendline downtrendnya, dimana kalau ini sepertinya kurang pas ya. Di sini saya paskan di ekornya dan kemudian di sini saya paskan di ekor yang merahnya ini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi pas ya di sini. Nah, di sini berarti dia bisa dibilang masih tertahan di area resisten trendline downtrendnya ini. Jadi kita untuk masuk di saham BRIS ini kita tunggu aja dia breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini, dan kemudian kita cari area resisten terdekatnya. Mungkin resisten terdekatnya di ini ya, di dua candle ini yang benar-benar samaan ya polanya. Oke, di ini berarti di harga 1675. Jadi kita tunggu aja dia breakout dari area resisten trendline-nya ini. Dan kemudian dia kembali retest di harga 1675, ini baru kita bisa mulai masuk. Berarti di sini dia sudah ada indikasi reversal ya, dimana di sini bisa kita lihat polanya sendiri. Saham BRIS ini dia sudah turun cukup dalam ya, turun cukup dalam, dimana dia harga tertingginya untuk saham BRIS ini di harga 3975 dan sekarang dia harganya cuma 1580. Dan area ini sendiri, area ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini bisa kita lihat area sini ya. Ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian dia kembali reject dan kemudian di breakout ya, dan kemudian di sini sempat retest walaupun belum benar-benar mendekati area sini. Tapi kalau kita lihat di sini mungkin ada divergent. Coba kita lihat ya. Nah, benar ya, di sini ada divergent. Di mana di sini harganya turun. Di sini harganya turun ya.
Dan kemudian kalau kita lihat di sini dari RSI-nya, di sini harganya ini chartnya malah naik seperti ini. Nah, di sini adalah ciri-ciri bullish divergence seperti ini. Nah, jadi seperti ini adalah kemudian kemungkinan akan ada pergerakan naik ya. Benar aja di sini ketika dia terbentuk seperti ini dan kemudian dia lanjut naik, walaupun akhirnya kembali reject lagi di mana dia terbentuk higher low seperti ini, di mana ini adalah resistennya semakin lama semakin merendah ya, di mana resisten sebelumnya di area sini ya. Oke, seperti ini, dan kemudian dia sudah kembali lagi ke area support sebelumnya yang sebelumnya adalah area resisten, dan di sini juga dia berada kembali lagi ke area sini, di mana area sini adalah batas atasnya di harga 1550 dan batas bawahnya ada di harga 1470, yang mana kemarin dia closingnya saham BRIS ini sudah berada di atas harga 1550, di mana dia closingnya di harga 1580, tetapi dia masih tertahan di area resisten trendline downtrendnya ini. Kalau saran saya, kita masuk, kita tunggu aja saham BRIS ini dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dan kita tunggu dia berhasil breakout lagi dari area resisten sebelumnya di sini di harga 1675 ya di sini. Nah, di sini baru kita tunggu. Di sini ini adalah bisa dibilang adalah higher low-nya. Di sini kita buat ini adalah lower awalnya. Nah, kemudian ketika dia sudah breakout dari harga 1675 dan kemudian dia kembali retest ke area sini dan kembali mantul, berarti di sini adalah terbentuk lower high-nya. Maksud saya lower high. Oke, di sini kita buat LH aja, lower high, di mana supportnya semakin lama semakin meninggi, di mana lower awalnya seperti ini dan kemudian lower keduanya lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk saham BRIS ini kita tunggu dia breakout dari area resisten trendline downtrend ini, dan kita tunggu dia breakout dari harga 1675, dan kita tunggu dia retestnya, kembali retest ke area sini, baru kita bisa cicil masuk, di mana dia sudah terbentuk pola reversal, di mana dia sudah turun dalam. Dan kemudian kalau dia sudah terbentuk lower high seperti ini, dia akan kemungkinan akan lanjut kembali ke harga 3975 ini ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau ternyata dia nanti akhirnya enggak berhasil ngejebol resisten trendline downtrendnya ini, dan ternyata kembali turun atau kembali ngejebol harga 1470, berarti dia akan mencari lower yang baru ya. Jadi dia pola reversalnya akan batal ya di sini. Jadi dia akan kembali atau terus mengikuti resisten trendline ini untuk tetap menjadi area resisten yang downtrendnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat coba kalau dari RSI-nya. Oke, kalau dari RSI-nya dia sudah breakout dari area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya dari saham BRIS ini. Cuman kalau dari chartnya dia belum berhasil breakout dari area resisten trendline downtrendnya, dan walaupun kalau seumpama dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya, kita pastikan aja dia sudah breakout dari atau berada di atas harga 1675, baru kita bisa cicil masuk ya. Selanjutnya kita akan lihat saham Unilever ya. Oke, kalau kita lihat saham Unilever ini sudah mulai menarik ya, dimana dia kemarin sudah berhasil breakout dari resisten ini, dari area sini, dimana area sini batas atasnya di harga 3760 dan batas bawahnya di harga 3710 ya di sini. Dan bisa kita lihat sendiri ternyata di sini polanya adalah pola double bottom ya, dimana di sini terbentuk bottom yang pertama dan di sini terbentuk bottom yang kedua, dan dia sudah berhasil breakout dari area resisten double bottomnya ini, dan kemudian dia di sini bisa dibilang breakout dengan volume yang kuat ya di tanggal ini, di tanggal 26 April ini dia di sini menguat naik sekitar 5,42% dengan volume yang kuat, dan kemudian dia bisa dibilang retest ya, sudah berhasil retest di sini dengan volume yang kecil atau bisa dibilang volume yang tidak lebih besar dibandingkan dengan volume ketika dia breakout sebelumnya. Jadi emang ketika dia breakout, jadi ada beberapa retail atau bandar yang profit taking ya, tapi di sini bisa dibilang masih ada beberapa yang tetap menahan untuk tidak menjual ya, dan kemudian muncul candle pantulannya seperti ini. Jadi di sini dia sudah retest dan sudah mantul ya. Jadi untuk target selanjutnya saham Unilever ini adalah di harga 4050, di mana 4050 itu adalah area support sebelumnya di sini. Berarti coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri, di mana kemarin dia menguat juga 2,10% ya. Di sini kita lihat cut loss kita di sini dan resisten kita di sini. Oke, bisa dibilang berarti apa ya? Ini istilahnya cut loss kita atau kemungkinan istilah dengan risk reward seperti ini, berarti tingkat cut loss kita lebih besar dibandingkan dengan kemungkinan take profit kita ya. Oke, jadi tapi di sini bisa kita lihat di sini
polanya sudah menarik ya dari saham Unilever ini, dimana dia sudah jatuh dalam atau sudah turun dalam, dan di sini dia sudah terbentuk atau sudah mulai ada indikasi dia terbentuknya pola reversal ya. Oke, di sini jadi pilihan kalian ya. Di sini kita bisa mulai masuk dengan target awal kita adalah di harga 4050 dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 3700 dengan persentasi 4,88% ya dari saham Unilever ini, dimana nanti pergerakan saham ini akan seperti ini ya. Saya buatkan simulasinya. Di sini dia sudah breakout ya, dan kemudian sudah retest dan kemudian naik. Nah, ada kemungkinan dia nanti akan kembali naik ke sini dan kemudian kembali retest ke sini, dan baru akhirnya dia akan breakout dan seperti ini ya, dan lanjut naik lagi. Di sini saya buatkan warna hijau aja. Nah, di sini berarti selagi dia berada atau bergerak di atas harga 3760 berarti masih aman ya. Dimana di sini berarti kita buatkan di sini adalah lowernya, dan kemudian indikasi saham itu sudah bergerak, ada indikasi reversal. Kita ini saya hapus aja dulu. Nah, dia sudah terbentuk, ini saya hapus saja ya. Saya hapus dulu. Dimana tadi kan cuma untuk membuat polanya aja ya. Dan kemudian dia sudah terbentuk lower high ya. Di sini berarti sudah terbentuk lower high-nya yang pertama. Saya buat kode LH seperti ini. Nah, kemudian kita akan cari lower high yang selanjutnya ya. Oke, seperti itu. Misal nanti terbentuk lower high selanjutnya adalah seperti ini aja. Saya buat ulang aja ya. Ini adalah lower yang pertama ya, lower yang pertama. Dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high kedua sini. Nah, kemungkinan akan seperti ini ya pergerakannya. Oke, jadi di sini adalah lower high yang keduanya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk kita yang mau masuk ke saham Unilever ini, kita bisa masuk di candle ini di harga 3890 ini, dimana ini bisa dibilang adalah pantulan pertamanya, dimana di sebelumnya di sini adalah lowernya atau support sebelumnya, dan di sini adalah support selanjutnya, dimana berarti sini sudah ada pola indikasi reversal, dimana dia sudah terbentuk lower yang lebih tinggi dibandingkan dengan lower sebelumnya, atau support yang lebih tinggi dibandingkan dengan support yang sebelumnya. Dan kemudian di sini kita bisa mulai masuk dengan target kita di harga 4050, dan harapan kita dia berhasil nge-breakout harga 4050, dan 4050 itu dijadikan area retest untuk menjadikan area 4050 itu adalah lower high yang kedua. Oke, jadi pilihannya kita bisa masuk sekarang di harga 3890, atau kita bisa tunggu ketika dia kembali retest lagi di harga 4050 untuk menjadikan harga 4050 itu adalah pola atau lower high yang keduanya setelah lower high yang ini ya. Oke, jadi itu adalah pilihan kalian ya. Jadi ada kemungkinan nanti kalau dia menyentuh harga 4050, apakah dia bisa kemungkinan dia akan kembali lanjut breakout naik dan kemudian dia retest lagi di harga 4050, atau dia akan bergerak dulu sideways di area sini sampai akhirnya dia memutuskan untuk breakout ke atas ini atau nge-breakout harga 4050, dan itu juga nggak menutup kemungkinan dia akan nge-breakdown lagi harga 3710 ini ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya selagi dia masih berada di atas harga 3710 ini berarti masih aman ya, walaupun dia nggak dalam waktu dekat dia breakout dari harga 4050 ini, dia akan setidaknya akan bergerak sideways dulu seperti ini sebelum akhirnya dia memutuskan untuk breakout ya. Oke, seperti itu ya. Jadi saham Unilever ini kita sudah mulai bisa kita pantau ya, dimana dia sudah mulai ada pola pembalikan atau pola reversal dari downtrendnya dan menuju pola uptrendnya untuk saham Unilever, yang dimana di sini dia sudah breakout dari pola double bottomnya, dan di sini sudah terbentuk lower high-nya, dan di sini juga sudah bisa dibilang sudah ada indikasi pantulan, dan tinggal dia menuju harga 4050 apakah dia berhasil breakout atau apakah dia akan kembali lagi reject ke area-area sini ya di harga 3760, dan batas bawahnya di harga 3710. Jadi selagi dia masih berada di harga atau di atas harga 3710 berarti masih aman ya untuk kita hold atau kita mulai masuk ketika dia menyentuh harga 3710-an ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lihat saham selanjutnya adalah saham ADMR. Oke, untuk ADMR ini ternyata dia kemarin ketika dia reject 3 kali reject berturut-turut seperti ini ya, dimana reject pertama tanggal 20 April dia reject 6,69% bisa dibilang ARB, dan kemudian di tanggal 21 April dia ARB lagi, dan di tanggal 22 April dia bisa dibilang ARB lagi, dan kemudian muncul candle doji seperti ini,
di tanggal 25 April, di mana dia bisa dibilang masih minus ya, tapi dia terbentuknya sudah terbentuk candle doji, bisa dibilang ada pelemahan ya. Jadi ketika tekanan jual itu ada, dan tetapi juga ada dibarengin dengan tekanan pembelian atau kekuatan beli sudah mulai muncul, sehingga di sini terbentuklah candle doji seperti ini ya. Jadi tekanan jual itu sudah mulai kalah dengan kekuatan pembelian ya, seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat ini adalah area, bisa dibilang ini adalah area supportnya, support di mana di sini saya hubungkan, di sini adalah support sebelumnya, lower sebelum, di sini juga saya hubungkan dengan lower selanjutnya di sini. Berarti anggap aja di sini adalah lowernya, lower awalnya, dan kemudian di sini adalah lower high-nya, lower high yang pertama, dan kemudian benar aja di sini dia terbentuk lagi lower high yang kedua ya. Oke, seperti ini. Dan kemudian dia lanjut naik, kembali naik. Jadi untuk saham ADMR ini, untuk target selanjutnya adalah di area sini, di mana area sini adalah area rejectionnya, di mana batas atasnya di harga 3140 dan batas bawahnya ada di harga 3030. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini, jadi masih aman ya untuk kita hold, di mana dia baru aja mantul dari area support trendline-nya ini ya. Jadi target kita adalah selanjutnya di harga 3140. Jadi kalau seumpama dia mengejebol harga 3140, kita bisa hold dulu. Ada kemungkinan dia akan lanjut naik ya, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Coba kita hitung dengan menggunakan Fibonacci ekstensi. Saya buatkan seperti ini dan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk target selanjutnya, kalau dia berhasil breakout dari harga 3140, dia akan lanjut ke harga 3600 untuk resisten awalnya, dan resisten keduanya adalah di harga 4440 ya untuk saham saham ADMR ini. Oke, seperti itu. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham ADMR ini dan ingin masuk, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, di sini berarti bisa dibilang risk rewardnya 1:1 ya, dimana kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 2730 dan cut loss kita satu tick aja di bawah support trendline ini di harga 2300, persentase cut loss kita sudah cukup lebar ya, dimana persentase cut loss kita adalah 15,75% dan resisten kita di harga 3140 dengan persentase juga 15,02% ya. Berarti bisa dibilang 1:1 ya. Di sini pilihan kalian ya. Kalian mau masuk dengan resiko 1:1 atau kita tunggu aja dia sekalian breakout aja di atas area sini dengan target kita di harga 3600 ini dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini ya. Oke, misal cut loss kita di harga 2990 karena di area sini, area ini kan batas bawahnya ada di harga 3030. Kita cut lossnya titik di bawah harga, di bawah area ini, di bawah harga 3030. Di bawah harga 3030 itu tepatnya berarti saya paskan aja di sini. Anggap aja di harga 3010 dengan persentase cut loss kita 4,04% dan target kita di harga 3600 ya. Oke, di harga 3600 dengan persentase take profit kita adalah 14,27% dengan catatan kita masuk ketika dia sudah breakout dari harga 3140. Anggap aja kita masuk di harga 3150 seperti itu ya. Jadi ada dua pilihan. Kalau yang untuk yang belum masuk, kita bisa masuk di harga sekarang di harga 2730 dengan kemungkinan persentasi risk reward kita adalah 1:1, atau kita pilihan keduanya kita bisa tunggu dia breakout sekali dari harga 3140 dengan target kita selanjutnya di harga 3600 ini dengan persentasi 14,27% dan persentasi cut loss kita adalah 4,44% di harga 3010 dengan catatan kita masuk di harga 3150 ya. Oke, kalau dari RSI nya sendiri di sini ada indikasi baru aja dia juga mantul ya, mantul dari area 50-nya di sini. Area support 50-nya dan bener-bener pas ya. Kalau dari RSI-nya bener-bener pas ketika menyentuh area 50 dan kemudian kembali mantul, dan ada kemungkinan dia akan lanjut ke resisten RSI selanjutnya di area 85 atau area 70 dulu yang harus dilewati. Berarti kalau di 70 ini berarti di sini ya, di area sini di harga 3140, dan kalau dari RSI area 85 ini berarti di harga 3600 ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian bisa pilih mau masuk ketika harga closing kemarin di harga 2730 atau closing ketika atau masuk ketika dia sudah berhasil breakout dari harga 3110. Dan untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini kita bisa hold dulu. Jadi dia selagi masih berada di atas support
trendline ini dia berarti masih strong ya rally-nya, berarti trennya masih kuat untuk trend uptrend. Jadi bisa dia untuk, kalau kita lihat dari resisten selanjutnya, dia bisa sampai ke harga 4440 juga ya dari area resisten perhitungan Fibonacci ekstensinya ini. Oke, seperti dengan catatan dia tetap berada di jalurnya ya. Selanjutnya kita akan lihat saham PTBA. Oke, PTBA di sini bisa kita lihat, di sini adalah area resistennya, di mana bisa kita lihat di sini adalah area resisten sebelumnya, di sini adalah area support sebelumnya, dan di sini dia sempat mental ya. Kalau di pola yang ini dia sempat mental ketika dia di sini di harga tertinggi dia menyentuh harga 3760 dan kemudian kembali reject ke area support ini dan kemudian dia naik lagi, dan kemudian di sini dia sempat tertahan ya di dalam area sini, dan walau akhirnya kembali lanjut reject lagi ya di tanggal 20 April ini turun, dan kemudian sampai di sini sempat menyentuh harga closingnya di harga 3640 dan kemudian dia kembali lanjut menguat lagi di tanggal 27 April dia naik 1,65% dan di tanggal 28 April dia naik 3,29%, tetapi dia masih tertahan di area ini ya, dimana area sini batas atasnya di harga 3850 dan di sini kemarin dia closingnya di harga 3820. Jadi untuk kalian yang mau masuk di saham ini masih rawan ya, dimana dia sekarang masih berada di area batas atas resistennya, jadi masih di bawah batas atas resistennya. Jadi kalau mau masuk kita tunggu aja dia breakout sekalian dari harga 3850, misal kita masuk di harga 3860, cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dimana batas bawahnya adalah di harga 3710 dan kita cut lossnya di harga 3700 aja dengan presentasi 4,15% dan resisten kita selanjutnya di harga 4260 ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Oke, sini adalah area resisten sebelumnya ya. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa buy on breakout dengan catatan kita masuk di harga 3860 ketika dia sudah breakout, dengan target kita di harga 4260 dengan presentasi sekitar 10,10% dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 3700 dengan presentasi 4,15% seperti itu ya. Jadi kita bisa masuk ketika dia sudah breakout, tapi kalau kita masuk sekarang masih ada resiko kemungkinan dia akan kembali reject lagi ke bawah sini ya. Oke, seperti ini ya, saya buatkan merah, ini saya hapus, ini saya hapus. Jadi kita tunggu aja dia breakout dari area sini, misal seperti ini, saya buatkan skenario nya, retest dan kemudian dia lanjut naik seperti ini. Oke, jadi kita tunggu aja dia breakout sekalian ya. Tapi kalau ternyata dia nanti reject, kita bisa jemput dia di area-area sini. Pertama mungkin yang bisa kita jemput adalah di garis MA50 nya ini dulu ya. Oke, di sini kita buat garis seperti ini. Saya buatkan warna hijau ya. Nah, dimana ini adalah apa kemungkinan kelanjutan dari garis MA50 nya, dimana kan saham ini sendiri secara trennya dia sedang uptrend ya, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle-candle berada kuat di atas garis MA50 nya. Jadi kalau seumpama nanti dia reject, kita bisa jemput di garis MA50 nya ini. Jadi kita lihat apakah di MA50 nya ini apakah ada pantulan atau enggak. Kalau seumpama di MA50 ditembus juga, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke area sini di harga 3230 ya. Jadi kalau untuk kalian yang punya saham PTBA ini, kita bisa tunggu dia di area-area sini, apakah dia nanti muncul rejection lagi ataukah harga batas bawahnya di harga 3710 akan ditembus atau enggak. Kalau seumpama di harga 3710 ditembus, kita bisa keluar dulu, amankan profit yang udah kita dapat ya, daripada dia akan kembali ke area-area sebelumnya atau kembali ke area dimana kita beli sebelumnya. Misal kita beli di harga 3230-an ini. Oke, seperti itu ya. Sudah selesai ya, jadi sudah ada 5 saham yang sudah kita analisis, yang mana ini analisis ini untuk bisa kita gunakan besok ketika open market di tanggal 9 Mei nanti ya, walaupun masih lama ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham-saham ini, kita bisa pertimbangkan dengan analisis yang tadi, apakah kita akan lanjut hold ataukah kita bisa keluar dulu. Tapi kayaknya tadi nggak ada yang untuk keluar dulu ya. Jadi kita masih bisa hold, dimana resisten kita sudah
atau kita sudah mendekati area-area resistennya. Tapi untuk yang mau masuk, kita bisa tunggu sabar dia lanjut breakout ataukah dia kembali ke area-area support sebelumnya. Oke, sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.